Pada kesempatan kali ini saya bakalan uji coba untuk membuat sebuah speaker pasif dan power amplifiernya. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja di sini saya udah beli RAM-nya seharga Rp15.000. Untuk RAM-nya ini versi 12 in ya. Seperti ini bentuknya dan kalian bisa cari sendirilah untuk RAM yang kayak gini. Kemudian berikutnya saya membeli juga untuk bagian speaker pasifnya. Speaker pasifnya saya pilih versi Curve yang lebih murah, ini harganya 160 ribuan. Dan ini sudah support untuk 300 watt ya, amplifier 300 watt sudah bisa menjalankannya tanpa panas berlebihan, itu klaimnya. Kemudian untuk boxnya saya juga membeli box tabung. Kenapa box tabung? Karena ini harganya murah ya, sekitar 70-an ya, 70-an, dan ongkirnya itu sekitar 40-an. Jadi totalnya berapa lah ya gitu ya. Tapi kita anggap aja ini box tabungnya harga 70 ribuan. Dan bahannya ini terbuat dari bahan kayu pres atau kayu MDF. Ukurannya 40 cm dengan volumenya sekitar 12 liter, dan kalau dilihat boxnya ini box segi 8 seperti ini, hampir sama dengan ukuran laptop saya. Untuk terminalnya juga saya pakai terminal bekas ya. Kalau beli mungkin harganya sekitar 2 ribuan, tapi kali ini saya pakai yang bekas saja gitu biar lebih murah. Untuk perakitannya saya skip karena videonya akan sangat panjang, dan seperti inilah speakernya kalau udah dirakit udah jadi ya, kita tinggal pasang aja ya. Untuk pinnya kita pasang di belakang, terminalnya bagian depannya kita pasang RAM-nya, ini udah dapat bautnya ya ketika kita pasang RAM-nya. Dan speakernya ini ukurannya 12 liter kalau nggak salah ya, 12 liter. Dan tabungnya ini lumayan kecil, bisa kita tempatkan di tempat-tempat yang paling sempit sekalipun ya, di bagasi mobil juga bisa ini. Dan total belanja kita ini 252.000 hanya untuk bikin speaker pasifnya aja. Kalau kita beli mungkin udah sekitar 500 ribuan untuk beli speaker pasif, karena ongkirnya lumayan besar ya ketika kita beli paket dalam jumlah banyak, jumlah besar ya, ukuran gede gitu. Saya pakai ongkir yang nol ini untuk mengakomodirnya. Kalau ini total belanjanya 140.000, yang isinya di mana adalah box plastik dengan ukuran sekitar 22 cm dikali 14 cm dikali 8 cm, itu ukurannya. Dan saya juga menambahkan kipas DC di dalamnya. Selain kipas DC juga saya tambahin lem perekat double tape, dan total belanjanya 140.000. Kalian bisa cek sendirilah marketplace di bawah ini untuk membeli produk kotak box ini. Dan harga satu boxnya ini sekitar Rp15.000 aja satu boxnya. Dengan ukuran tersebut kalian udah bisa dapet kotak box yang kayak gini guys. Selanjutnya untuk modul amplifiernya saya nggak memilih kelas D, saya pengen yang gini aja, yang sederhana aja. Jadi belanja kali ini ada apa aja, berikut inilah belanja kita kali ini. Ada tone control ya, tone controlnya beserta ada subwoofernya gitu. Dan kita unboxing terlebih dahulu untuk modul amplifiernya. Di sini menggunakan transistor Sanken untuk sebagai pinalnya, dan juga sudah ada heatsinknya. Kata orang ini amplifier cukup jelek, jadi kita coba ya. Sini kita gabungkan dengan tone control yang udah ada subwoofernya. Ini kayak ginilah amplifiernya ya. Mungkin kalian sering nemu iklan-iklannya di toko oren, ini banyak banget beredar. Dan transistor Sankennya saya juga nggak tahu apakah ini ori atau enggak ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti hasilnya ya, apakah ini bagus atau enggak, saya juga belum tahu ya, belum nyobain. Dan ini untuk tone controlnya ini sudah disertakan subwoofer ya. Kita perlu subwoofer daripada kita menambahin bass, yang dimana subwoofernya ini sudah terpisah dari master volume utama. Jadi kita bisa aktifkan subwoofer aja, sementara volume untuk treble dan bassnya kita matikan bisa. Dia sudah menggunakan sirkuit elektronik untuk subwoofernya. Dan ini untuk tone controlnya mono ya. Selanjutnya saya juga beli knob potensio. Knob potensio ini saya beli 4 buah sesuai dengan ukuran itunya. Satu lagi saya beli yang namanya step down, yang ini saya butuh step down ya untuk lampu-lampu rumah. Jadi saya beli step down juga untuk modul bluetooth, nanti mungkin dibutuhkan. Dan ini knobnya yang saya order juga ya teman-teman. Jadi saya beli ini di salah satu tempat aja biar ongkirnya bisa jadi Rp0 dan gak terlalu lama menunggu. Selanjutnya juga saya beli apa itu namanya MOSFET ya, IRF Z44. Ini untuk mengganti inverter DC to DC saya yang rusak kemarin. Saya beli 3 unit. Nah ini bentuknya ya.
Oke, naik belanja selanjutnya saya beli inverter DC tuh DC-nya. Yang kemarin saya beli 32 volt ternyata goib gue, nggak tahu gue kenapa. Akhirnya saya beli lagi yang versi 42 volt, nggak tanggung-tanggung. Kali ini saya beli yang 42 volt ya. Ini kotaknya yang warna ini yang asli dari Atlantis ya. Ini bukan dari Altec lagi, ini dari Atlantis. PCB-nya warna merah dan kawatnya juga tebel kayak di sini. Dia pakai heatsink yang tebel, kawatnya ini tebel untuk kawatnya dan resistornya ini juga gede, resistor untuk snubbernya ya. Ini kawatnya gede, snubbernya juga lebih besar, PCB-nya merah, solderannya kokoh, rapi intinya. Jadi untuk kapasitornya juga 50 volt 2200 mikrofarad ya. Udah cukup lah buat power amplifier tanpa tambahan kapasitor lagi. Untuk perakitannya saya percepat aja ya guys. Ini penyambungannya cukup mudah ya. Kalian cukup sambung plus dan minus bagian power amplifier Safari 200 400 watt kalian. Sambungkan ke power inverter yang sudah kalian beli. Sini kan sudah ada plus minusnya, ada plus 42 volt sama plus 4 minus 42 volt. Kalian sambungin aja ke bagian inverter kalian. Kemudian untuk tone controlnya kan butuh power tersendiri tuh, butuh power 12 volt. Jadi kita langsungin aja tone controlnya ke DC 12 volt dari inputnya tanpa ada input lagi. Output dari tone control ini langsung masuk ke power amplifier. Nah di sini saya pakai 3 kabel untuk kabel powernya ya, yang dimana warna merah itu adalah positif, yang warna hijau adalah negatif, lalu yang warna kuning itu adalah grounding. Dan setelah kita rakit kita bakalan uji coba. Di sini saya pakai sirkuit Bluetooth yang DC 5 volt ya, DC 4,2 pakai baterai ini inputnya. Dan ini saya pakaikan 32 volt sementara ya. Untuk sementara saya pakai 32 volt dulu. Yang inverter DC to DC kita yang kita perbaiki sebelumnya ternyata udah bisa kita pakai. Dan ini untuk suaranya ternyata nggak pecah suaranya untuk tone control ini ya. Jadi udah peak, udah lumayan ini. Sekarang tinggal kita pasang di boxnya aja. Dan untuk boxnya ini saya bakalan lubangi terlebih dahulu ya. Di sini sudah saya gambar untuk saklarnya nanti ada dua. Ini saya pakai kertas untuk meletakkan posisinya karena boxnya hitam. Dan di sini saya bakalan menggunakan gerinda untuk memotongnya. Gerinda kecil ya, gerinda tangan. Kalau kalian penasaran sama gerindanya bisa lihat video saya sebelumnya. Intinya seperti inilah ya cara kita pasangnya itu ya, sepinter-pinternya kita gimana cara ngakalinnya biar muat. Ini boxnya agak mepet banget, jadi saya pasang pan. Untuk kabel-kabelnya udah saya sambung semua sesuai dengan jumper tadi. Di sini saya pindahkan menggunakan murbaut spacer gitu untuk lebih kuat ya. Nah kita bakalan uji aja ini daripada lama-lama ya kan. Oke guys, kita bakalan lakukan uji daya untuk amplifier yang udah kita buat sebelumnya. Nah ini amplifier yang kita buat sebelumnya. Dan ini saya menggunakan supply-nya di 12 volt ya. Dia bisa kasih 3 ampere, maksud saya 5 ampere. Ini udah saya uji ya, kabel ini bisa kasih 5 ampere. Power source-nya berasal dari baterai sebesar 13 volt ya. Untuk idle-nya itu 368 miliampere dengan sekitar 4,9 ya, kita anggap aja 5 watt ya untuk dayanya. Idle-nya pan termasuk step up DC to DC nya ini 5 watt. Nah kali ini kita bakalan lakukan uji daya. Di sini ada alat ukur ya. Sini sudah ada alat ukur berupa voltmeter yang saya hubungkan ke bagian outputnya. Di sini ada kabel jumperan. Ini ada kabel jumperan ya di sini. Di jumper ke kabel ini, nih. Lalu yang ini juga di jumper. Dan untuk out currentnya kita bakalan pakai yang ini. Dari sini kita ukur arusnya. Oke, ini kita pindahkan ke AC. Nah di sini sudah pindahkan ke AC. Kita kasih backlight. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran. Untuk cara pengukuran ini kan udah saya kasih modul Bluetooth nih.
Nah, pengukurannya saya bakalan pakai Bluetooth ya. Di HP ini saya bakalan putar frekuensi generator. Tapi sebelum saya putar frekuensi generatornya, volumenya di sini bakalan saya kecilin dulu ya. Untuk volume treble-nya saya putar ke tengah. Tengah-tengah itu adalah posisi dimana normal, tidak di boost, tidak di cut ya. Untuk volumenya saya putar ke paling rendah ya. Untuk volumenya paling minimal yaitu 0. Untuk subwoofernya saya matikan, subwoofernya nggak perlu subwoofer. Dan karena di sini kita bakalan uji daya, kita pakai frekuensi 50 Hz 50 Hz ya, karena frekuensi ini paling berat ya, paling bisa membebani speaker lah. Untuk bebannya saya nggak pakai dummy load, bebannya saya pakai speaker 12 in dari Whopper. Ini katanya bisa di handle 300 watt dan nggak panas, tapi kita coba ya. Kalau power ini kan lebih kecil jadi aman ya. Untuk dummy loadnya saya nggak pakai dummy load, kita pakai speaker ini. Jadi cara kerjanya kita bakalan putar terlebih dahulu untuk frekuensi generatornya gitu ya. Kita putar frekuensi generatornya, lalu kita dengarkan suara dari speakernya. Kalau hum gitu kan, kalau dia hum berarti normal. Kalau suaranya udah berubah trek. Kalau udah kayak gitu berarti udah distorsi. Kita turunkan volumenya. Kalau udah distorsi berarti dayanya sudah nggak bisa lagi di boost up. Sekarang kita lakukan pengukuran ya guys. Kita putar pelan-pelan untuk volumenya. Tuh udah suara dengungnya ya. Mungkin kalian bisa dengar itu suara dengungnya. Nih suara dengungnya. Dia dengung kan. Saya bakalan putar ke paling maksimal. Kalian dengerin aja ya. Kayaknya batas ini dulu ya, batas ini dulu. Untuk arusnya sekitar 0,9 ampere dan tegangannya 12 volt. Suaranya masih mulus ya. Potensio volume udah saya buka nih. Udah saya buka penuh potensio volume. Untuk konsumsi powernya itu sekitar ini ya, sekitar segitulah untuk konsumsi powernya ya. Jadi kita kalikan di sini harusnya sekitar 1,10 ampere, tegangan 14,82 volt. Oke, kita cukupkan dulu ya, dia belum distorsi. Sekarang kita kalikan berapa tadi ya, kita kalikan, kita anggap aja 1 ampere ya. 1 ampere kali 14 14 watt ya. Sekarang kita bebani dia dengan beban yang paling gede. Ini tetap pakai frekuensi 50 Hz, tapi bassnya kita naikkan, kita fullkan, treble kita fullkan. Sekarang kita putar untuk frekuensinya, dan biar mudah untuk mendeteksi, kalian dengar di sisi speakernya aja. Ini udah clipping ya. Nah, ini batasnya sini tadi udah clipping. Sekarang kita cek. Di sini terukur 1,4 ampere, tegangan sebesar 19 volt. Oke, kita matikan dulu. Jadi 1,4 kali 19
sekitar 26 watt ya, 26 watt ketika volumenya dipulkan semua. Ini di beban 8 ohm ya, di beban 8 ohm dia bisa sampai 26,6 watt ya, sekitar 30 watt ya kalau kita atur-atur untuk potensio ini ya. Tergantung cara kita ngatur potensio ini, kita bisa dapat 30 watt untuk amplifier ini. Bagaimana jika di beban 4 ohm? Jadi saya belum punya beban 4 ohmnya, meskipun saya punya speaker 2 buah. Untuk konsumsi dayanya coba kita ukur lagi di beban yang sama. Oke, di sini 19, di sini 1,7 1,6 ampere, turun. Oke, konsumsi tegangannya sekitar 70-an, 70 watt ya. Konsumsi tegangannya 70 watt, outputnya sekitar tadi 30 watt. Wah, banyak banget ini ruginya ya. Dari 5 ampere yang dikonsumsi 12 volt, tiba-tiba keluarnya jadi 30 watt. Sekitar 1, berapa tadi ya? Coba kita ulangi, sekitar 1,7. Ini kalau saya gedein lagi volumenya, dia bakalan clipping. Tuh, clipping ya. Tuh, nyentuh 20 volt ya. 20 volt harus 1,5. Coba kita ukur lagi ada berapa watt ya. 1,5 kali 20. Oh, 30 watt ya. 30 watt. Jadi totalnya dia menghasilkan 30 watt di beban 8 ohm. Dan total input DC nya itu bisa sampai 7 ampere ya. Kalau kita atur-atur ini volume ini, biasanya kalau salah kombinasi daya yang terkeluar itu beda-beda. Kalau kita gedein treble, kita turunin, kita pakai frekuensi 100 1 kHz, biasanya beda-beda untuk dayanya. Kita bisa dapat lebih besar. Ini karena kita pakai frekuensi 50 Hz. Untuk gelombangnya kita pakai 50 Hz sama menggunakan membebani bassnya kita fullkan ya. Pasti di bos ini bassnya nih. Jadi berat dia speakernya. Dan ketika speakernya berat, kita bisa mencapai daya puncak tertingginya. Jadi sekitar 30 watt untuk box segede ini. Dan 30 watt itu sebenarnya udah bisa dicapai oleh kelas D. Kelas D yang kecil-kecil mungil itu bahkan mereka bisa 60 watt. Tapi ternyata speaker saya ini bebannya cuma 8 ohm. 8 ohm kalau di 20 volt ya tetap dapat segitu. Jadi intinya kita berhasil merakit speaker amplifier dengan daya sekitar 30 watt. Nah, kabelnya ini sudah saya masukkan ya. Untuk ininya saya cabut dulu lah. Ini sering banget konslet ya. Saya pakai ini dulu untuk sementara sebelum itunya datang, sekunnya datang. Nanti saya pasangin sekun. Jadi kita dapat 30 watt di beban 8 ohm. Ini adalah amplifier rakitan yang paling aneh yang pernah saya rakit. Kita pakai power Safari. Kita pakai power Safari yang sekitar katanya 400 watt. Nggak dapat lah 400 watt, butuh berapa transistor itu. Dan untuk power supply nya saya pakai 42 volt ya, sekitar 3 ampere lah ya. Hitung-hitung rugi-rugi dayanya pakai step down ya, step up ya. Step up dari 12 volt dinaikin ke 42 volt dan tegangannya itu sekitar 48 ya. Ini sudah saya tutup, nggak saya buka lagi untuk tegangannya. Jadi untuk outputnya ya sekitar segitulah ya, nggak bisa naik lagi dia. 30 watt, mungkin bisa sampai 60 watt di beban speaker sekitar 4 ohm. Oke, itu aja untuk video kita kali ini.